Tong Yao benar-benar yakin. Si Cheng membuat janji besok sore mereka akan bertanding. Tong Yao kaget karena cepat banget. Si Cheng berkata masih ada waktu untuk mempersiapkannya. Tong Yao pun kembali ke kursinya untuk menganalisis permainan Tai. Si Cheng senang akhirnya Tong Yao akan melawan rasa takutnya untuk bertanding melawan Tai. 明天这么快？加油啊！加油！ Di sini terlihat Tong Yao sedang melakukan pemanasan sebelum bertanding. Dia nampak sangat gugup, bahkan ingin pergi ke toilet lagi. Semua berusaha menenangkan Tong Yao. Xiao Rui sangat khawatir banget, namun dia tetap harus mendukung Tong Yao. Tong Yao berusaha menenangkan dirinya dan berkata dia tidak gugup sama sekali. Si Cheng meminta Tong Yao untuk duduk karena sudah waktunya. Tong Yao pun mulai duduk di kursinya. Dia semakin gugup dan tak terkendali. Bahkan dia sampai linglung mencari posisi kursornya. Si Cheng memegang tangannya dan menunjukkan posisi kursornya. Si Cheng bingung kenapa tangannya dingin sekali. Tong Yao beralasan bahwa dia mencuci tangannya menggunakan air dingin. Si Cheng menyindirnya karena sebelumnya Tong Yao sangat percaya diri dan mengajak Tai untuk bertanding. Dia meminta Tong Yao untuk tidak gugup. Si Cheng meminta Tong Yao memejamkan mata dan menarik nafas. Dia akan membantu Tong Yao untuk menang. Waktu pertandingan pun tiba. Semua bersiap-siap untuk memilih hero. Dewa Ming awalnya bertanya, apakah kau ingin menggunakan Tamamo no Mae? Tong Yao malah ingin menggunakan hero sebelumnya. Dewa Ming pun menyetujuinya. Pertandingan dimulai. Tong Yao masih sangat gugup. Dia berkali-kali menjadi pengecut. Si Cheng terus-menerus mengomentari cara permainan Tong Yao yang seperti pengecut dan bersembunyi. Tong Yao benar-benar ketakutan melawan Tai. Namun dia tetap berusaha sebaik mungkin. Tong Yao harus sabar mendengar sindiran-sindiran Si Cheng. Bahkan Lu Ye yang diam saja tetap ikut disinggung oleh Si Cheng. Permainan semakin seru dan serius. Lalu Si Cheng masih mendesak Tong Yao untuk tidak takut dan serang terus. Dia berkali-kali meminta Tong Yao untuk tidak mundur. Lau Ke mati dan Lau Mo pun juga mati. Si Cheng masih bermain dengan sangat ganas, namun Si Cheng juga mati. Tersisa Tong Yao saja yang masih hidup. Tong Yao berusaha bertahan dan menghajar semuanya. Namun Tong Yao ingin kembali ke base menunggu mereka. Si Cheng meminta Tong Yao untuk maju dan menyerang. Si Cheng berkata 1 lawan 1, lakukan dengan baik. Tong Yao pun memberanikan diri untuk terus maju melawan Tai. Keduanya pun berduel dengan sangat sengit. Tong Yao berusaha semampunya untuk melawan Tai. Namun dia sudah hampir menyerah karena dia merasa dia sudah tidak sanggup bertahan. Dia melepaskan mouse-nya. Semua pun tetap mendukung dan berkata, kalah tidak apa, kita tinggal bertanding sekali lagi. Tong Yao teringat kata-kata yang diucapkan dan analisis data yang sudah dia lakukan. Akhirnya kepercayaan dirinya kembali. Alhasil, dia berhasil menangkis serangan Tai dan dia pun mengeluarkan skillnya untuk membunuh Tai. Tai terpojokkan dan Tong Yao pun berhasil membunuh hero Tai. Tong Yao pun bergegas menuju tower dan menghancurkan tower lawan. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh tim ZGDX. Semuanya bahagia dan senang atas kemenangan ini. Tong Yao terdiam dan masih menekan keyboardnya tanpa henti. Semua pun terdiam. Tong Yao pun menangis. Si Cheng menghampiri dan memegang tangan Tong Yao. Yang lainnya memberi support penuh kepada Tong Yao. Si Cheng memuji Tong Yao dan Dewa Ming juga memujinya. Tong Yao pun berterima kasih kepada semuanya yang telah membantunya untuk menang. Namun Xiao Peng merasa ini adalah kehebatan kerja sama tim. Tong Yao berkata dia akan berusaha lagi supaya dia bisa membunuh Tai dengan kemampuannya sendiri. Si Cheng merasa Tong Yao sangat sombong, namun masih di ruang lingkup. Sombongnya diperbolehkan. Xiao Peng merasa kemenangan ini harus dirayakan. Mereka pun pergi makan bersama-sama. Semua sangat bersemangat pergi ke tempat makan. Tong Yao pun memandang ke belakang dan mengingat bagaimana terjatuhnya dia saat melawan Tai. Dia pun berusaha dan terus berusaha melawan rasa takutnya. Meskipun jatuh bangun dia akan selalu bersemangat
untuk berkembang lebih pesat dan membangun kepercayaan diri yang baru untuk menang dalam pertandingan. Saat berada dalam bus, Tong Yao melihat sebuah video wawancara pertandingan yang dilakukan oleh Si Cheng. Dia melihat isi video itu, Si Cheng sedang memujinya. Seorang netizen mengomentari jika Si Cheng sedang tersenyum saat memuji. Tong Yao mempause video itu dan sadar jika Si Cheng benar-benar saat itu sedang tersenyum saat memuji dirinya. Tong Yao heboh dan memperlihatkan video itu kepada Xiaorui. Si Cheng mendengar pembahasan mereka dan merebut ponsel Tong Yao. Dia berkata, "Wawancara sudah lama, apa yang kalian ributkan?" Tong Yao meminta Si Cheng mengembalikan ponselnya karena dia dan Xiaorui sedang membahas Si Cheng yang memujinya. Si Cheng tidak mau mengaku dan berkata dia hanya mengikuti naskah. Xiaorui berkata, Si Cheng berbohong karena di sana hanya tertulis pertanyaan saja. Siapa yang berani mengajari Si Cheng dalam menjawab reporter? Si Cheng pun hanya bisa melotot kepada Xiaorui. Tong Yao meminta Si Cheng mengembalikan ponselnya, namun Si Cheng menolak. Keduanya pun rebutan ponsel. Tiba-tiba supir mengerem, membuat semua hampir terjatuh, dan tidak terkecuali Tong Yao yang hampir jatuh dan ditangkap oleh Si Cheng. Tong Yao pun jatuh dalam pangkuan Si Cheng. Semua terdiam melihat pose itu. Lu Ye tidak ingin kehilangan momen. Dia pun memotret keduanya. Si Cheng bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Lu Ye berkata, "Membantu berselingkuh." Tong Yao kesal, dia pun kembali ke kursinya. Lu Ye mengirim foto itu kepada ibunya dan berkata jika orang yang dipuji Si Cheng adalah orang ini. Mereka pun tiba di tempat makan di mana mereka melakukan barbeque. Ponsel Si Cheng berdering. Tong Yao mengira itu telepon dari pacar Si Cheng karena tulisannya adalah Nyonya Lu. Saat Si Cheng kembali, Lu Ye berkata ponselnya berbunyi sangat lama. Si Cheng bertanya siapa yang telepon, lalu Tong Yao menjawab, "Pacarmu. Aku tidak sengaja membaca Nyonya Lu." Si Cheng memintanya diam dan menjelaskan bukan Lu yang itu. Si Cheng pun menelpon kembali di hadapan Tong Yao. Tong Yao mendengar percakapan itu dan berpikir jika dari cara berbicara Si Cheng yang manja sepertinya benar jika Si Cheng sedang teleponan dengan pacarnya. Tong Yao yang rada gimana mendengarnya, alhasil dia memutuskan untuk pergi ke toilet. Saat dia di toilet, dia teringat beberapa ucapannya kepada Si Cheng dan dia pun menyadarkan diri kalau dia tidak pantas untuk cemburu dengan Si Cheng. Saat kembali, dia melihat Si Cheng masih asik menelpon. Namun kali ini Si Cheng berkata dia sedang menelpon ibunya. Si Cheng mematikan ponselnya dan kembali duduk. Ibunya menelpon berkali-kali dan dia pun tidak mau menjawab. Xiaorui merasa Lu Ye sudah membuat masalah. Jika pertandingan Si Cheng terganggu, dia akan memotong gaji Lu Ye. Lu Ye menjelaskan wajar saja ibunya khawatir karena anaknya sudah memenuhi usia untuk menikah tapi belum punya pacar. Si Cheng hanya memasang muka masam. Tiba-tiba Lu Ye mendapatkan panggilan dan panggilan itu ditujukan untuk Si Cheng. Si Cheng kaget, dia disuruh kencan buta. Si Cheng menolak karena dia harus fokus bertanding. Mau cantik atau apapun dia nggak mau. Kalau wanita itu tidak mengganggunya bertanding, tidak sembarangan memberi komentar di internet, dia akan terima. Si Cheng yang sudah malas mendengar omelan ibunya, dia mematikan ponselnya. Lu Ye meminta Si Cheng mengakui hubungannya dengan Tong Yao saja, jadi akan beres. Lu Ye berusaha membantu berbicara dengan ibunya. Namun ujung-ujungnya Lu Ye setuju dengan ucapan ibunya dan mensupport kakaknya untuk melakukan kencan buta. Si Cheng langsung melotot mendengarnya. Lu Ye menjelaskan jika ibunya berkata kalau Lu Ye banyak bicara lagi dia akan mengatur kencan buta untuk mereka berdua. Jadi wanita yang dijodohkan juga dari kalangan orang kaya dan memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Lu. Si Cheng malas banyak omong, dia pun pergi menelpon ibunya. Tong Yao bertanya kepada Lu Ye apakah benar dia harus kencan buta. Lu Ye berkata jika apa yang sudah diputuskan oleh Nyonya Lu dan benar-benar tidak terbantahkan. Lu Ye merasa kakaknya memang harus segera kencan atau punya pacar daripada hidup bagi robot. Dewa Ming berkata, daripada saling nyindir, lebih baik kalian fokus menyusun taktik untuk pertandingan selanjutnya. Akhirnya mereka pun berdiskusi tentang lawan yang akan mereka hadapi. Namun Tong Yao di sini masih memperhatikan Si Cheng yang sedang berdebat dengan ibunya. Hari-hari mereka pun hanya diisi dengan membuat taktik dan berlatih demi memenangkan pertandingan. Mereka selalu mengevaluasi permainan lawan. Tong Yao pun hanya berusaha hanya fokus pada pertandingan dan tidak banyak berbicara dengan Si Cheng. Tiba di saat mereka sedang asik ngumpul, Tong Yao melihat Si Cheng sedang sibuk menelpon.
Si Cheng bersiap-siap untuk pergi dan mencari kunci mobil. Tong Yao tidak fokus mendengar penjelasan dari Dewa Ming. Tong Yao bertanya si Cheng ingin pergi kemana. Si Cheng pun kata ibunya sudah membuat janji bertemu dengan wanita itu. Tong Yao bertanya lagi bertemu dengan kencan buta. Semua langsung diam. Si Cheng melihat Tong Yao tidak menggunakan sendal. Dia pun mengambil sendalnya dan menaruh di depan Tong Yao. Dia memarahi Tong Yao yang berkeliaran tidak menggunakan sendal. Lu Ye memotret hal itu. Semua pun mematung melihat si Cheng perhatian terhadap Tong Yao. Setelah itu si Cheng pun pergi. Dia pun bertemu dengan gadis kencan butanya. Cewek itu terpesona melihat ketampanan si Cheng. Seperti biasa si Cheng bersikap dingin. Dia menawarkan si Cheng untuk duduk dan minum. Namun si Cheng menolak. Dia pun meminta si Cheng untuk tunggu sebentar. Ia ke toilet dan merapikan riasannya. Dia menelpon ibunya dan berkata puas dengan pasangan kencan butanya yang tampan ini. Saat asik menunggu, si Cheng mendapatkan pesan dari Tong Yao. Keduanya malah asik chat-chatan. Dan di sini nampak banget Tong Yao sedang kepo dengan kencannya si Cheng. Dia pun berkata ada makanan di dekat sana yang mampu memikat hati wanita. Si Cheng benar-benar tersenyum melihat isi chatnya Tong Yao. Sulo kembali dari toilet. Mereka berdua pun berniat untuk pergi. Sulo banyak sekali menanyakan pertanyaan kepada si Cheng. Si Cheng tetap menjawab dengan super cuek. Si Cheng bertanya, apakah kamu mau makan takoyaki? Sulo menjawab tidak suka dan sebagainya. Belum selesai menjawab, dia sudah ditinggal oleh si Cheng. Si Cheng memesan takoyaki. Ketampanan si Cheng membuat semua orang memperhatikannya. Si Cheng berkata, dia membeli ini untuk hewan peliharaannya. Sulo kaget, emang kamu punya hewan peliharaan? Si Cheng berkata, dia memelihara kelinci yang seperti tong sampah, memakan apa saja. Hujan deras tiba-tiba turun. Si Cheng pergi mengambil mobilnya. Semua nampak iri dengan wanita ini yang memiliki pria tampan dan mobil yang keren. Sulo masuk ke dalam mobil. Dia berkata dia ingin mengajak si Cheng bertemu lagi di pekan depan. Si Cheng berkata dia ada pertandingan dan Sulo berniat menonton pertandingan si Cheng. Si Cheng memotong pembicaraan dan berkata kamu baik, tapi aku rasa kita tidak cocok. Lihat saja cuaca ini tidak memberkati kita. Jadi rumahmu di mana dan aku akan mengantarmu pulang. Sulo pun hanya bisa mengikuti saja. Tong Yao yang di rumah selalu memperhatikan arah pintu depan. Lau Ke melihat Tong Yao bengong dan sudah menonton video ini sebanyak 3 kali. Tong Yao khawatir si Cheng kehujanan. Lu Ye berkata dia belum pulang, berarti perjodohannya lancar. Tidak lama lagi kita akan mendapatkan kakak ipar. Tong Yao yang kesal dengan ucapan Lu Ye, dia pun pergi meninggalkan mereka dengan perasaan yang kesal. 说明他相亲顺，咱们很快就有嫂子了，要不要生牌？累了，去躺会儿。